Berapa banyak saudara yang malam hari ini betul datang, saudara merindukan sebagai gereja yang diberkati Tuhan. Coba bisa tolong angkat tangan saudara. Tolong kasih salam berkat dulu buat kiri kanan saudara. Tuhan memberkatimu selalu. Puji Tuhan. Nah saudara, waktu yang sedang diadakan, masih diadakan Tuhan sekarang ini. Waktu itu masih disiapkan Tuhan, itu adalah anugerah. Ya, kita lewati banyak kemalangan, kita lewati banyak kesusahan, tapi kita ada, itu anugerah. Dan kalau waktu yang kedua masih sedang diadakan sekarang ini, selain anugerah adalah juga kesempatan untuk gereja. Katakan kesempatan untuk gereja. Kesempatan untuk gereja berbuat sesuatu, saudara, yang lebih intens lagi. Jadi adalah kesempatan di mana gereja harus lebih intens lagi. Mempunyai keinginan yang kuat untuk memiliki paradigma yang betul tentang ibadah. Jadi kesempatan sekarang ini saudara bisa ibadah itu anugerah. Sementara banyak mereka yang mencari waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya bisa, itu anugerah. Dan kesempatan yang kita punya sekarang, tingkatkan saudara nilai keimananmu. Di mana kita mau belajar untuk memiliki paradigma yang benar tentang ibadah. Katakan paradigma yang benar tentang ibadah. Kedua, paradigma yang dewasa. Bagaimana saudara mengelola hidup saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Paradigma yang benar tentang ibadah. Paradigma yang dewasa, bagaimana saudara mengelola hidup saudara ini untuk beribadah yang adalah value-nya Tuhan. Baik di mata Tuhan. Bukan baik ukuran kita. Karena ukuran manusia bukan ukuran Tuhan. Yang ketiga, kesempatan yang ada saudara. Biarlah kita mau belajar memiliki paradigma yang cerdas. Katakan paradigma yang cerdas. Katakan sekali lagi paradigma yang cerdas. Untuk bisa saudara memahami hukum-hukum ibadah yang sebenarnya. Kalau tadi paradigma yang benar tentang ibadah. What is the topic about worshiping God? Topiknya apa, saudara? God. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Paradigma yang dewasa. Paradigma yang cerdas, the law of worshiping God. Hukum-hukumnya. Nah, berkenaan dengan itu tentang paradigma, malam hari ini kita akan belajar perihal 4 analisis anggaran dasar ibadah. Katakan sama-sama dengan saya, 4 analisis anggaran dasar ibadah. Itu hukum yang sangat basic sekali, dasar sekali Pak Pendeta. Iya, puji Tuhan kalau saudara sudah naik tingkat kelas. Tapi jangan lupa, seringkali orang yang sudah di atas lupa kepada dasar. 4 analisis anggaran dasar tentang ibadah. Kita akan belajar itu, saudara. Karena ibadah ini penting sekali. Ada banyak komentar-komentar tentang ibadah. Ada yang mereka punya pandangan opini yang kuat. Ibadah itu tidak perlu di gereja. Gak penting di gereja. Terserahlah pandangan mereka apa. Manusia kan bebas punya opini. Setuju katakan amin? Tapi buat saya sangat penting ibadah di gereja itu. Speak about unity, kesatuan. Speak about growth, pertumbuhan. Gak bisa kalau gak di gereja, saudara. Gereja organisasinya sudah jelas.
Mau jalan kemananya sudah jelas. Kecuali gereja itu nggak punya visi dan misi, nggak perlu saudara dan saya ada di sana. Tapi kalau semuanya sudah clear bisa dilihat, gereja dibutuhkan untuk kita beribadah. Buat apa Bapak Gembala cari tempat, bangun susah-susah, lengkapi susah-susah. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan umat Tuhan. Mendapatkan tempat yang layak seperti perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Hai bangsa umatku yang kukasihi, setelah mereka dibebaskan dari perbudakan, naiklah ke gunungku yang kudus. Kenapa gunung? It's a place, saudara. Jadi tapi kalau kita bantah-bantahan sama orang kan gak bisa. Karena orang punya pandangan yang cukup juga bernilai. Buat apa, yang penting hati. Kumpul-kumpul gimana, penting hati kita sama Tuhan. Kita kan di gereja, ya terserah pandanganmu, itu boleh saja ada benarnya. Tapi kita kalau ada benar dipluskan tambah menjadi benar kan lebih baik, bukan? Setuju, katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, kembali saudara, penting ya. Nah, bagaimana kita kalau bisa paham paradigma yang benar, paradigma yang cerdas, paradigma yang dewasa. Tentu kita akan terus tetap dijadikan oleh Tuhan menjadi gereja pilihannya. Gereja pilihan. Katakan gereja pilihan. Gereja pilihan itu gereja yang confessed by God. Diakui Tuhan. Mau kan saudara menjadi gereja yang diakui Tuhan? Tidak perlu diakui manusia, Pak. Tidak perlu. Diakui sinode, tidak penting, Pak. Sinode ngakui, kalau nggak diakui Tuhan, tujuan kita kan ke sana. Sinode kan cuma organisasi, Pak. Setuju, katakan amin ya, Pak ya. Mungkin Bapak nggak berani manggut, saudara, karena penting juga sinode ya. Nah, menjadi gereja pilihan yang diakui Tuhan, yang dikenan Tuhan. Katakan dikenan Tuhan. Kan penting tuh dikenan Tuhan. Setuju, katakan amin? Iya Bu, dikenan Tuhan apa dikenan manusia? Dipuji Tuhan atau dipuji manusia? Dipuji Tuhan toh, dikenan Tuhan. Makanya pentingnya paradigma yang benar ini tentang ibadah ini penting saudara. Kita pahami nanti 4 analisis itu. Menjadi gereja yang dihadiri oleh Tuhan. You people worshiping God. Saudara menyembah Tuhan. Kalau tidak ada hadir Tuhan buat apa? Setuju, katakan amin? Tidak ada hadir Tuhan di sini buat apa? Saudara lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, puji-puji Tuhan, tepuk-tepuk tangan, tidak ada hadir Tuhan. Buat apa? Kita penting ada hadiratnya Tuhan. The moment the presence of God is very important in the church, saudara. Penting. Supaya kita menjadi apa? Moving church, gereja yang bergerak. Living church, gereja yang hidup. So we need the presence of God. Tapi penting kita mengerti, memahami analisisnya ibadah yang benar itu bagaimana. Yang bisa inviting God, yang bisa ngundang Tuhan itu bagaimana, seperti apa. Sebelum kita bicara 4 analisis, kembali terlebih dahulu saya mau share sedikit tentang paradigma. Katakan paradigma. Orang ngomong paradigma kan belum tentu paham saudara. Ada paradigma dalam pengertian umum, tapi yang saya mau bagikan malam hari ini buat saudara supaya cerdas, tidak dibodohi oleh orang saudara. Paradigma yang dikoneksikan, dihubungkan dengan kekristenan. Bicara apa itu? Paradigma yang dikoneksikan, dirantaikan atau dihubungkan dengan kata kekristenan. Bicara apa paradigma di situ? Yang pertama, saudara, paradigma ketika kita koneksikan dengan kekristenan itu berbicara transcendental. Prototype atau transcendental. Itu harus Tidak bisa tidak. We need the Spirit of God. Kita perlu roh Tuhan. Amin.
We need the presence of God. Kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu kemenangan yang dari Tuhan. Kita perlu pembelaan Tuhan. Satu yang perlu kita kerjakan, gereja itu sendiri harus bermodelkan Kristus. Prototype, transcendental. That is paradigma, saudara. Maksudnya adalah yang berani bicara lantang tentang kebenaran tanpa ada tedeng aling-aling. Brave to speak the truth. Berani ngomong kebenaran. Kebenaran di atas segalanya. Amin. Gak ada maksud-maksud tertentu. Duduk sama-sama. Saya diundang, contoh sederhana oleh Bapak Gembala di tempat ini. Kemudian Bapak Gembala kasih pesan sama saya. Pak, nanti bicara ini ya, bicara ini ya. No, you speak yourself. Kamu bicara sendiri. Pak, nanti bicara soal persembahan ya. No, itu bukan bagian saya. I will speak the truth. Gereja yang bermodelkan Kristus harus berani ngomong lantang tentang kebenaran. If speak the law, bicara hukum, hukum, saudara. Bicara kasih, ya I will love you, I love you. Aku mengasihimu. Tapi bukan berarti saya mengasihimu lalu saudara saya anjurkan untuk bisa hidup bebas dalam dosa dan pelanggaranmu. No, dosa adalah dosa. Salah adalah salah, itu hukum. Amin. Cerdas, ya cerdas. Ma bicara. Alkitab tidak sembunyi ngomong bodoh. Ada di Yesaya pasalnya disebutkan Tuhan membenci ketololan, saudara. I hate the stupidity, says Lord. Aku benci dengan ketololan. Itu hukum. Dan itu harus berani. Resikonya apa? Saya dihentikan untuk bicara di tempat ini. Itu resikonya. Saya nggak akan diundang lagi sama gembala, saudara. Karena pendeta senang sekali kalau kita bicara yang baik-baik, yang ngelus-ngelus. Itu bukan bagian saya, itu bagian gembala, saudara. Bagian saya ini speak the truth, saya penginjil, saudara. Bagian saya karakter building, itu saya punya. Saya punya karunia yang diberikan Tuhan. Saya akan berani bicara lantang. If you are wrong, jika kamu salah, salah. Nggak ada benar, saudara. Saya duduk dengan seorang hamba. Hamba itu mengundang saya untuk berkhotbah di satu tempat. Dan satu hari saya bisa melayani sampai 8-9 kali. Satu hari. Tapi saya harus berbicara seperti apa yang menjadi pengajaran dia. Oh nggak cocok sama saya. Loh, berarti Pak akan ketinggalan jadwal saya. Enggak apa-apa, saya nggak mati nggak dijadwal sama situ, saudara. Jadi harus berani. Model Kristus harus berani ditolak, berani dibenci, berani dihina, berani dimusuhi, saudara. Itu. Ya, saya suka ngajar tapi saya seringkali juga keras dalam pengajaran saya. Dan gereja memang sudah saatnya terima yang sedikit makanan keras. Jangan makanan lunak terus. Setuju, katakan amin. Berani lantang bicara kebenaran. Berani hadapi segala tantangan. Itu model Kristus. Tantangannya apapun harus berani. Tantangannya apa saja. Bahkan Rasul Paulus bicara seperti ini. Tantangan yang dijumpai Rasul adalah merupakan kesempatan besar. Katakan terima kasih Pak. Tantangan adalah kesempatan besar. 2, 3. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Tantangan adalah kesempatan besar. Sekali lagi. Sedikit perangin angin. Tantangan adalah kesempatan besar. Jadi gereja enggak perlu takut tantangan. Amin. Model Kristus gak takut tantangan, saudara. Bermodelkan Kristus berani menjadi berkat. Katakan berani menjadi berkat. Saya berdoa dalam nama Yesus itu bukan sekedar slogan kita saja. Diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi berkat ketika kamu punya sesuatu di hidupmu. Itu hal yang biasa, saudara.
Iya toh? Kita punya uang, kita bisa berkati orang, itu biasa. Tapi menjadi berkat, berani model Kristus, gak punya apa-apa. Tapi melihat orang yang susah, berani memberkati. Itu namanya model Kristus, saudara. Saya sama Bu Frankie ini pelayanannya nggak lebih-lebih kok, Bapak Ibu, nggak lebih-lebih. Memberitakan Injil seperti ini. Yang kedua, kami selalu punya misi. Paling tidak lambat 3 bulan sekali. Ada berkat berapa aja. Kami mulai belajar berani share, bagi-bagi sama orang yang membutuhkan. Saudara harus berani menjadi berkat. Amin. Orang yang berani menjadi berkat pasti diberkati. Jangan tunggu berkat dulu baru menjadi berkat. Terlambat. Berkati dulu baru diberkati. Amin. Nah, diberkati jadi berkat lagi, saudara. Jadi yang pertama, bicara paradigma, bicara prototype atau transcendental. Jadi malam hari ini kita agak belajar sedikit panjang waktu, gak apa-apa ya Pak ya. Yang kedua, prototype berbicara konseptual. Ketika dikoneksikan dengan kekristenan, iman Kristen, paradigma itu berbicara konseptual. Di mana gereja kepikirannya harus sama seperti Kristus. Katakan kepikirannya harus sama seperti Kristus. Tadi model Kristus, saudara. Polanya. Yang kedua, kepikirannya harus sama seperti Kristus yang gak ngejar reputasi. Yang gak ngejar kemegahan diri. Yang gak diskriminatif pelayanannya. Oh, aku hanya melihat ini, aku hanya melihat itu. Enggak, sama semua gak diskriminatif. Kaya, miskin sama. Pintar, cerdas, bodoh sama, saudara. Hitam, kuning, putih sama, saudara. Setuju katakan amin? Itu yang Tuhan mau ajar gereja, paham paradigma, paham konseptual bagaimana gereja punya pikirannya sama seperti Kristus. Free, bebas, tapi tujuannya, destinationnya glorifying God, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, paradigma berbicara tentang admiration. Admiration itu berbicara tentang kebanggaan Tuhan. Katakan kebanggaan Tuhan. Jadi paradigma hubungannya dengan Kristen, gereja harus menjadi kebanggaan Tuhan. Katakan amin. Kebanggaan Tuhan bukan manusia. Gak penting sekali lagi. Setuju katakan amin. Dan bicara sama saya, gak penting gitu. Gak penting, dibanggakan manusia gak penting. Wah gereja GBI Family Blessing, wow hebat. Gak penting saudara. Lu mau ngomong gua hebat, lu mau ngomong gua jelek gak penting. Gereja yang ada di sini sekarang apa yang saya miliki menjadi kebanggaan Tuhan bukan kebanggaan manusia. Percaya, setuju, katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Kebanggaan Kristus. Aku ada karena Kristus. Aku punya karena Kristus. Aku bisa karena Kristus. Punya gereja gak gampang, ya Pak. Kelola gereja gak gampang, ya Pak. Cari uang buat gereja gak gampang, ya Pak. Nah, saya pernah jadi gembala tapi saya gak terpanggil di sana. Cek uang ngele, minta ampun jadi gembala itu. Udah bener aja masih disalahin sama dombanya. Gimana salah Pak? Jalan sama 2 anak saya, dikira saya jalan sama perempuan baru. Wah serba salah jadi gembala. Gak cocok saya di sana saudara. Kumpulin duit susah banget. Jemaat mulai bicara yang aneh-aneh. Pak Frankie gembala cari duit. Gue cari duit buat lu Bento van de Hoflok. Gembala tuh cari duit buat siapa? Buat kepentingan kita. Tapi itu salah terus, saudara. Tuhan mau kita silent. Yang penting Tuhanku senang. Manusia ndak senang, aku ndak apa-apa.
Manusia ndak puji aku ndak apa-apa. Tapi yang pasti kalau aku disenangi Tuhan, apa aja yang aku mau Tuhan pasti kasih sama aku. Tepuk tangan saudara. Paradigma. Nah, kembali kepada topik saya, tema yang saya mau bagikan kepada saudara malam hari tentang 4 analisis, ya. 4 analisis anggaran dasar tentang ibadah. Apa saja yang harus dipahami dan dibakukan oleh gereja lokal di sini? Apa saja supaya next step-nya, langkah berikutnya kita benar-benar nih menjadi gereja yang disukai Tuhan. Gereja yang dikenan oleh Tuhan, gereja yang ditentukan oleh Tuhan, gereja yang ditetapkan oleh Tuhan, gereja yang ada di hatinya Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan. Apa itu? Pengertian tentang ibadah, analisis yang pertama di Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai 27, tolong saudara catat saja. Tidak perlu ditampilkan isi atau muatan ayatnya di screen juga gak penting. Ya, saudara tolong bisa tampilkan nama ayatnya saja. Boleh biar bisa dicatat oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai 27. Analisis yang pertama tentang ibadah yang harus dikenali, yang harus dipahami oleh gereja. Apa itu? Di Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai 27, ibadah itu kalau saya simpulkan adalah salah satu. Ya, kalau saya baca di sana nanti saudara baca sendiri di rumah, tampilkan ayat, nama ayatnya saja, enggak perlu isi ayatnya, enggak perlu ya. Ibrani 10 begitu ayat 25 sampai 27. Ibadah itu adalah salah satu persyaratan atau nilai tambah selain iman. Di hari penghakiman nanti, saudara. Jadi di hari penghakiman nanti Tuhan tidak hanya tanya seperti ini. Adakah ku jumpai iman di hidupmu? Enggak, bukan itu saja saudara. Itu salah satunya. Salah satunya. Demikian juga ibadah ini salah satunya. Persyaratan atau nilai tambah untuk dimana kita bisa lewati hari penghakiman masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Selain imanmu. Jadi jangan bangga kamu cuma punya iman kalau kamu gak punya nilai ibadah yang benar. Setuju katakan amin. Punya iman tapi nilai ibadahnya gak benar. Buat apa? Memang pertanyaan yang dituangkan Tuhan, adakah kau jumpai iman di bumi? Itu yang ditanya memang. Tapi salah satu. Tuhan tidak berkata hanya itu yang ditanya di hari penghakiman. Enggak, saudara. Tapi kalau saya baca di sini, oleh karena itu marilah kita saling menasehati untuk semakin giat melakukannya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah tahu, saudara nggak lakukan. Berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, pelajaran malam hari ini, maka tidak akan ada lagi apa saudara? Korban untuk menghapus. Nah, jadi kalau saudara sudah tahu apa itu ibadah malam hari ini, saya akan cerita banyak tentang ibadah. Saudara abaikan, tidak akan ada lagi saudara yang bisa menghapus dosamu. Jadi selain iman, nilai ibadah juga penting di hari penghakiman. Amin. Amin. Maka jangan main-main tentang ibadah saudara. Ya ada banyak nanti saudara akan mengerti tentang ibadah. Itulah makanya saya harus sampaikan kepada saudara supaya kita tetap menjadi gereja pilihan. Kita enggak tahu kapan Tuhan datang, enggak tahu saudara. Ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan mereka keroyokan rame-rame rombongan mereka khotbah tentang akhir zaman. Kenapa? Ada kejadian-kejadian yang bisa disamakan di akhir zaman. Ada kelaparan, ada gempa, ada penyakit ini, penyakit itu, penyakit sampar. Disamakan kemudian mereka bergelora untuk berbicara, berkhotbah tentang akhir zaman. Saya tidak terpanggil dengan hal seperti itu saudara. Enggak. Saya tidak mau menghubungkan kejadian yang ada sekarang yang harus saya khotbahkan kepada gereja. Enggak. Saudara. Itu bukan bagian saya. Lebih baik kita bagaimana meningkatkan pengetahuan keimanan kita. Itu lebih baik. Amin.
Soal Tuhan mau datang atau enggak urusan Tuhan lah saudara. Enggak usah dihubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada. Setuju katakan amin? Jangan dihubung-hubungkan, sudah biar saja mau jadi ini, mau jadi gempa, ada gempa di sini, ada orang mati di sini, ada orang mati di situ, ada orang sakit ini. Udah enggak usah diomongkan itu. Kalau Tuhan mau lakukan apa saja yang Tuhan mau tuh bisa Tuhan lakukan. Setuju katakan amin? Lebih baik kita perbaiki onderdil keimanan dalam kita. Nah, lebih baik kita tingkatkan bagaimana kita beribadah yang benar. Setuju katakan amin? Lebih baik kita jaga-jaga, kita waspada. Waspada diri, saudara. Ibadah adalah nilai di hari penghakimanmu. Katakan nilai di hari penghakimanku. Benar-benar saudara ibadah aja main-main ya, amin. Sudah, kita nih mau ketemu onsite aja berjuang 2 tahun Pak, betul ya? Berapa lama Pak online Pak? 2 tahun? Ada? Online terus. Emang enak ibadah online saudara? Enak? Oh gak ada sopan santunnya ibadah online itu. Saya diundang ibadah online, saya lihat sementara sambil dengerin khotbah, sambil jalan-jalan, sambil makan kacang saudara. Gak ada sopannya online. Lebih baik saudara onsite gini duduk diam walaupun saudara garuk-garuk, tapi saudara diam di sini saudara. Jadi ibadah, ada waktu sekarang ini kesempatan untuk ibadahlah yang baik-baik. Amin. Ibadah yang baik-baik. Katakan ibadah yang baik-baik. Bilang kiri kanan, ibadah yang baik-baik kamu. Ya, bilang Tuhan udah mau datang, bilang gitu ya. Terus ditanya kapan Tuhan datang? Embo nggak roh aku kapan Tuhan teko. Yang penting ibadahmu benar. Amin. So berhenti, jangan menjadi Kristen seperti 5 anak gadis yang bodoh, yang kurang persiapan. Jadi harus siap-siap. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tingkatkan cara ibadahmu dengan benar. Jangan lagi jadi Kristen Farisi yang agamawi saja saudara. Agamawi tapi hubungan vertikalnya nggak bagus. Agama itu hubungannya saudara, agama itu hubungan Tuhan dengan manusia. Katakan amin. Itu bagaimana kita menjaga kita punya relationship with God. Itu ibadah. Ya, nanti lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi saya bicara. Jadi atau gereja akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Nilai tambah. Jadi hati-hati. Tegurlah kiri kananmu kalau sudah ibadahnya mulai enggak benar. Amin. Tegurlah kiri kananmu kalau ibadahnya sudah mulai suam-suam kuku. Tegur saudara. Karena kalau kamu enggak tegur, darah itu kan menjerit di kemudian hari. Kamu kenapa enggak kasih tahu saya? Ya. Jadi kalau ada yang mulai suam-suam kuku, mulai ada jenuh-jenuh, tegur. Kenapa? Ada apa? Ada masalah tadi gereja? Tegur. Kenapa enggak ibadah? Ada masalah tadi rumah tanggamu, di keluargamu. Kenapa? Ada apa? Ada masalah tadi finansialmu. Ngomong, tegur saudara. Putuskan apa yang menjadi masalahmu dengan Tuhan. Tuhannya Tuhan, kamu ya kamu. Setuju katakan amin. Ibadah mesti yang betul-betul saudara sekarang relationship-nya tuh harus ini lo dijaga baik-baik saudara. Ya harus dijaga baik-baik itu ibadah. Ya. Yang kedua saudara, analisis yang kedua kalau diambil dari Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Ibadah itu adalah perintah yang harus ditaati. Katakan ibadah perintah. 2, 3. Ibadah apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Mereka harus. Katakan 2, 3. Ha? Katakan sekali lagi. Ha? Lihat kiri kanan. Harus. Gitu. It's an order. Command from God. Perintah. Yang harus ditaati itu ibadah. Jadi ibadah itu karena harus ditaati bukan bicara soal pilihan. Nanti kalau aku sehat aku ibadah.
Nggak ada pilihan sudah. Ibadah ya ibadah. Harus ditaati. Waduh, Pak Gembala, aku sakit untu nih, gak bisa melayani malam hari ini. Nggak ada pilihan, nggak ada alasan, saudara. Katakan amin. Yang main keyboard, yang main bass, yang main gitar melodi, yang main drum, gak ada alasan kamu sakit. Ya, setuju, katakan amin. Gak ada alasan, gak ada pilihan. Ibadah bukan pilihan tapi keharusan yang harus ditaati oleh gereja Tuhan. Ya, bukan pilihan, bukan kewajiban agama, bukan sekedar pengisi waktu, tetapi responsibility, tanggung jawab yang harus dibayarkan kepada Tuhan. Itu ibadah. Kan seperti tadi saya katakan, setelah bangsa umat Israel yang dicintai dibebaskan Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan cuma ngomong sedikit kalau lewat Musa. Bawalah umatku dan naiklah ke gunungku yang kudus. Itu Tuhan mau. Kita naik ke gunung Tuhan yang kudus. Itu responsibility. Tanggung jawabmu. Sudah diberkati Tuhan. Sudah ditolong Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan pasti sudah tolong kita. Mana buktinya Pak? Kamu nafas sampai hari ini ditolong Tuhan enggak? Tolong toh. Kamu bisa makan sampai hari ini kamu ditolong Tuhan enggak? Sekalipun nasi putih saja yang kamu punya. Kamu bisa bersama dengan keluarga. Itu ditolong Tuhan enggak? Sementara ada yang diangkat satu sama Tuhan, dibawa pergi sama Tuhan. Kita masih ada. Dan kita masih bisa ibadah ini malam hari ini. Saudara, responsibility. Seperti apa ya? Seperti bayar gitu loh sama Tuhan. Tuhan gak perlu kita punya uang, gak perlu kita punya kekayaan, gak perlu kita punya harta. Tuhan cuma mau kita hatinya manusia. My son, give me your heart. Itu di Amsal 10 dikatakan seperti itu. Anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Tuhan tidak minta yang lain, Tuhan minta hatimu. Ada nggak kau berikan hatimu sama Tuhan? Ada nggak kau datang ibadah malam hari betul-betul ibadah sama Tuhan? Atau kamu melihat sosok manusia, kamu melihat sosok pengkhotbah, kamu melihat seseorang yang hebat? Tidak penting, tidak penting. Katakan tidak penting 2, 3. Lihat kiri kananmu, nggak penting gitu. Ya, nggak penting, nggak usah mengidolakan. Nggak ada penting lah mengidolakan manusia. Gak ada yang hebat manusia itu, saudara. Apalagi sekarang ini saya lihat 30 tahun sekian saya melayani Tuhan, Pak Ani tahu. Total mungkin 34 tahun sudah saya melayani Tuhan. Gak ada manusia yang hebat, gak ada hamba Tuhan yang hebat, gak ada, semua sama. Itu yang saya lihat. Gak tahu kalau saudara lihat dari sisi mana. Sebab saya punya konsep 1 sen gak pernah mau mengidolakan manusia, itu konsep saya. Manusia bisa salah. Frankie juga bisa salah malam hari ini ngomong, saudara. Gak sempurna. Yang sempurna cuma Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya, 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 38. 2 Raja-Raja 17 ayat 38. Bunyinya begini. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, kata Tuhan. Dan janganlah kamu berbakti kepada siapa? Oh itu, berarti Tuhan mau kita punya tanggung jawab sama siapa? Sama tuh, jangan cari yang lain. Kalau kamu sudah diberkati, mamon tuh bukan Tuhanmu. Bukan. Dan tidak ada hamba Tuhan yang bisa menolong kamu, bohong. Oh ini karena doanya hamba Tuhan. Tidak ada. Bukan karena doa siapa yang berdoa untuk kamu. Tapi ngerti ini arti doa. Doa itu karena kamu percaya dalam doa ada kuasa. Tepuk tangan, saudara. Jadi tidak penting siapa yang berdoa. Oh aku mau cari ini pendeta, ini doanya manjur. Tidak penting. Jadi sekali lagi jangan cari datang aja sama Tuhan. Di mana kamu percaya di situ ada kebesaran. Di mana kamu percaya di situ ada kemuliaan. Saya ini mau berbicara separuh ngajar, separuh kehidupan realnya manusia. Kita punya kehidupan seperti itu toh.
menghadapi kenyataan-kenyataan yang seringkali kita suka berbelok. Enggak Tuhannya, manusianya yang kita agungkan. Wah, you are wrong. Ingat loh, Tuhan kita Tuhan yang pencemburu adanya. Jangan pernah dewakan manusia, jangan penting, jangan. Tapi menghormati boleh. Amin. Ya, jadi saudara enggak perlu dewakan gembala saudara, enggak penting. Tapi hormati itu harus. Karena panggilan. Amin. Amin. Nah, harus dipersembahkan maksudnya. Yang ibadah yang harus ditaati dengan respectful attitude. Perangai yang santun. Katakan perangai yang santun. Jadi ini ibadah nih, ciri-ciri ibadah. Harus santun, taat. Ya aku mau ibadah, malam hari ini aku datang, Kamis nanti Minggu aku datang. Harus ada value-nya, kualitasnya santun. Katakan santun. Ya, yang santun, yang jangan terlambat, datang waktunya terlambat, sakarap-karapmu dewe, ya. Santunlah, jam berapa ibadah, datanglah sebelumnya. Datang lebih awal, duduk di sana doa sama Tuhan. Tuhan aku datang nih, aku mau beribadah, doa dulu di sana baik-baik. Itu kan bukan ajaran karismatik. Ya nggak diajarin seperti itu, tapi kan alangkah lebih baik kamu santun masuk rumah Tuhan. Amin. Santun saudara, jangan terlambat, sudah mulai pujian, sudah mulai nyanyi-nyanyi, lompat-lompat dia baru datang. Ya, kalau saya tadi ngebut loh saudara dari Sidoarjo 1,5 jam, hujan besar lagi. Jadi mohon maaf kalau saya agak sedikit terlambat. Biasanya saya datang lebih awal sebelum ada aktivitas saya udah duduk dulu, biasanya begitu. Ya, nanti kita atur lebih baik lagi Pak. Saya nggak biasa datang terlambat, saya mau datang lebih awal duduk. Dan saya merasakan tuh atmosfer Tuhan ada ketika kita datang lebih awal. Santun saudara, jangan tidur saat pemberitaan firman. Jangan tidur. Ya, dari tadi ngomong teriak-teriak aja masih ada yang begini. Ngantuk ya saudara. Makanya kalau mau ke gereja tolong atur-atur waktu dong. Baik, jam 6 bangun siap-siap mandi ya. Kalau hari Minggu jangan begadang di hari Sabtu. Jadi datangnya bagus di sini saudara. Jangan lagi firman Tuhan disampaikan udah keras-keras, udah teriak-teriak sementara saudara begini. Enggak ada santunnya sama sekali. Kenapa saya tahu? Karena kalau saya enggak datang ibadah ke gereja tuh saya datang. Saya duduk sama istri saya di belakang. Waduh, banyak anak-anak Tuhan yang enggak santun, yang bercanda, yang ngomong-ngomong sendiri, yang dia main gadget sendiri, pencet-pencet saudara. Main itu loh, handphone. Awas ya, tawan saya. Tawa-tawa saya anak muda tuh. Dilihat gitu ya. Sementara khotbah dia dengar gitu, sementara di WhatsApp dia. Santun belas, gak punya etika anak-anak sekarang. Saya tegur, Pak, wis tuwe. Saya ngomong begitu, Pak Franky, kenal ya saya. Pak ibadah yang betul Pak. Saya suka nyamar saudara. Nanti satu saat gak diundang saya nyamar pakai baju rompi hitam sini duduk. Saya mau lihat gembalanya betul-betul gak. Atau gembalanya pakai dasi tapi wah kelihatan nanti. Ya saudara yang santun sama Tuhan. Amin. Siapa mau dihormati Tuhan? Coba angkat tangan. Hormati Tuhan. Siapa mau angkat tangan? Berkati Tuhan. Siapa mau dipuji Tuhan? Angkat tangan. Santun saudara, ibadah itu santun. Gereja di Kenan, ya gereja di hati Tuhan, gereja yang disayangi Tuhan, itu gereja yang santun saudara. Saudara saya mau kasih tahu ya, kalau kita ke gereja, ya kita nih lagi ditonton sama Tuhan. Ingat itu saudara, kata-kata itu paling sederhana. Saudara lagi ditonton sama Tuhan gitu, dilihat. Jadi baik-baik, bukan kita yang nonton saudara. Bukan kita yang lagi koreksiin saudara. Tuhan lagi lihat kamu. Tuhan berkepentingan dengan kamu. Pribadi lepas pribadi saudara. Ini tempat Tuhan di mana hadir, dia mau melihat bagaimana pertumbuhanmu. Bagaimana kehidupan imanmu, dia ada di sini. Cuma kita nggak bisa lihat dia ada di mana, tapi dia sedang melihat kamu. Bagaimana kamu beribadah. Dia sedang melihat saya, bagaimana saya melayani. Dia lihat saudara. Dia nonton nih. Nah kalau kita main-main saudara, nilaimu bukan jelek di mata manusia. Nilaimu di sana loh saudara. Hati-hati loh sekali lagi. Ibadah itu ujung tombakmu di hari penghakiman. Hati-hati saudara, jangan main-main ibadah. Sungguh-sungguh loh saya ngomong malam hari ini. Jaga baik-baik ibadahmu.
Ibadah, kunci penghakiman, ibadah harus ditaati karena itu perintah. Yang ketiga, kalau diambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, analisis yang ketiga, ya, ibadah itu harus diusahakan. Katakan diusahakan. Harus diupayakan. Itu ibadah. Banyak kerjaan, banyak kesibukan, harus diupayakan. Harus diusahakan. Harus diprioritaskan. Setuju, katakan amin. Walaupun sibuk. Walaupun banyak pelayanan. Saudara. Saya punya konsep apa? 1 Tuhan. Itu konsep saya. 2 keluarga. 3 pelayanan, itu saya. Oh sama dong Tuhan sama pelayanan. Beda. Tuhan tuh hubungan. Pelayanan tuh pekerjaan. Setuju, katakan amin. Jadi saya nggak mungkin tempatkan pelayanan di atas keluarga saya. Nggak, saya benahi dulu keluarga baru saya layani, saudara. Itu saya. Itu saya. Jadi saudara belajarlah prioritaskan Tuhan. Di atas segala kesibukanmu, di atas segala pelayananmu. Pelayanan itu anugerah dari Tuhan. Katakan amin. Bapak-bapak, saudara, kakak-kakak, abang-abang yang bisa melayani di mimbar sini itu anugerah Tuhan. Bisa melayani sebagai singer dan worship leader itu anugerah. Tapi bagaimana kamu punya ibadah pribadimu sama Tuhan? Itu penting, saudara. Setuju, katakan amin. Penting. Diupayakan, diusahakan. Kayak saya tadi saya katakan, saya kalau tidak ada pelayanan saya datang di mana saja gereja yang terdekat saya datang, saya duduk di belakang. Usahakan diri saya tidak dikenal oleh orang-orang di tempat di mana saya pelayanan. Saya tutup pakai masker, untung sekarang pakai model masker, saudara. Kadang saya pakai topi, saya duduk di belakang. Saya mau melihat kegiatan ibadah. Dan saya mau mengalami sesuatu dalam ibadah. Bukan mengalami sesuatu dari pelayanan saya, bukan. Itu sudah 30 tahun sekian saya sudah banyak mengalami Tuhan dalam pelayanan saya. Orang sakit sembuh. Orang dirasuk setan, dibebaskan. Saya udah banyak melihat, saudara. Udah biasa itu buat saya. Tapi saya mau mengalami dong sesuatu dalam ibadah itu. Saya dapat apa dari Tuhan? Sebagaimana saudara datang sama Tuhan. Saudara beribadah sama Tuhan. Saudara kan mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, bukan? Ya saya mau juga dong, wajar dong, saya manusia. Capek melayani. Melayani capek enggak? Capek enggak kamu tiap minggu Kamis melayani, capek enggak? Duduk ibadah, denger saudara. Nah sekarang pas saya khotbah denger baik-baik. Jangan coba menghakimi lalu coba-coba hitung-hitung banyak ngomong salahnya ini salahnya terus. Ya. Pendeta mah enggak ada yang benar, semua salah. Udah dipesenin misalnya Ibu Frankie pesen, Pak nanti kalau bicara jangan begini, jangan bicarain. Iya tapi tetap aja ngomong saudara. Namanya menongso. Manusia tuh banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ada waktunya, apa betul sih ngomongnya menongso. Wis boes karepmu wis gak ngerti aku. Ya pokoknya mari kita belajar saudara. Ibadah itu harus diupayakan, amin. Sekalipun lemahnya tubuh ini sakit-sakitan, aku sudah tua, dulu gak kuat. Ya. Aduh gak ada alasan. Jangan pakai alasan saudara. Semakin tua semakin kamu cinta Tuhan. Harus. Gak ada alasan aku di luar kota. Di luar kota cari tempat, cari ibadah. Quality time boleh sama keluarga baik-baik. Tapi tetap ibadah jangan diabaikan. Amin. Saya kemanapun, saya hari libur, setahun sekali, saya punya anak mantu cucukan semua ada di Bali. Kami pergi ke Bali. Tapi setiap saya ke Bali saya gak mau diam. Saya kerjakan misi, melayani. Saya juga datang ibadah, cari di gereja di mana saya bisa ibadah, saya ibadah. Gak ada alasan apapun untuk menangkal ibadah. Amin. Karena kenapa? Oh setiap hari kita diberkati Tuhan kok. Hari ini kita bisa napas itu karena Tuhan.
Kalau Tuhan sudah capek sama kita, dia tarik nafasnya, kita mati di sini saudara, malam hari ini. Tapi kalau kita, Tuhan masih kasih nafas hidup, ya baik-baiklah hidupmu untuk Tuhan. Amin. Enggak, Tuhan gak minta banyak kok. Tuhan gak minta banyak dari kita. Your heart, hatimu. Amin. Katakan hatiku. Dan malam hari ini, aku berikan hatiku untuk Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Nah, jadi standarnya no excuse. Tidak ada alasan apapun yang untuk membantah menangkal tentang ibadah. Amin. Jadi analisisnya harus kuat, hukum-hukumnya, kedewasaannya. Tentang pengetahuan ibadah ini harus kuat. Kalau enggak saudara ya balik lagi begitu. Setelah dihantam Tuhan COVID 2 tahun supaya kita semakin tahu bagaimana ibadah yang benar. Sembuh 2-3 bulan balik lagi begitu. Karena apa? You have no knowledge. Kamu gak punya pengetahuan tentang ibadah. Maka kamu anggap ibadah itu sama aja. No. Dalam Kristen ibadah itu beda saudara. Amin. Memang kita tidak perlu 5 kali waktu sehari. Enggak penting saudara. Tapi bagaimana engkau ketika punya 1 jam untuk Tuhan yang berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Nah yang keempat yang terakhir Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Worship is not an obligation or needs but quality. Jadi saya sampaikan begini. Ibadah itu bukanlah suatu kewajiban atau kebutuhan, tapi kualitas. Setuju katakan amin. Jadi ibadah itu bukan kewajiban, setiap hari Minggu kita harus beribadah. Setiap hari Minggu kita harus ibadah. Bukan kewajiban saudara, tetapi kualitas. Katakan kualitas. Ibadah itu menunjukkan, ibadah itu mendemonstrasikan kualitas imanmu. Kualitas cintamu sama Tuhan. Karena adalah love spill room. Ibadah itu adalah tempat tumpahan cinta. Jadi kenapa bukan kewajiban? Kenapa harus kualitas? Karena ibadah adalah tempat tumpahan cinta sama Tuhan. Katakan ibadah yang benar adalah menumpahkan cinta. Not always being a beggar. Begini loh. Jadi kalau kita datang ibadah, jangan selalu tempatkan dirimu seperti seorang pengemis miskin. Tuhan tolong, berkati saya, berkati anak saya, cucu saya. Saudara, ibadah yang benar itu bukan minta-minta. Bukan kebutuhan saudara. Tapi kualitas. Tempat bagaimana kau berkata aku cinta engkau Tuhan. Amin. Mintanya nanti aja, mintanya di rumah kamu. Tapi waktu kau beribadah, berjemaah sama-sama. Itu menunjukkan kualitasmu sama Tuhan. I love you Lord. Aku cinta engkau Tuhan. I magnify you Lord. Aku memuliakanmu Tuhan. There's no other God. Engkau ya Tuhan. Itu namanya ibadah. Glorifying God. Meninggikan, mengagungkan, mengakbarkan Tuhan. Itu ibadah. Enggak begitu. Nangis, air mata, tumpah. Bukan karena engkau cinta Tuhan. Tapi air matamu penuh dengan permintaan sama Tuhan. Ya Tuhan aku ini kere, miskin, gak kaya-kaya begini terus. Mau beli ini susah, mau beli. Saudara, itu bukan di sini tempatnya, bukan pada ibadahmu. Bukan, ibadah. Kau menyembah Tuhan. Kau membangun hubungan sama Tuhan. Amin. Love, spill room, itu ibadah. Ayo dong, tahun 2023 ini jadi gereja yang berubah. Amin. Kita ibadah bukan terus minta-minta sama Tuhan. Tapi kita ibadah memberi sama Tuhan. Amin. Love, spill room, price, harga yang harus dibayarkan. Itulah ibadah. Harga yang harus dibayarkan, segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buktikan sama kita. Price, jadi waktu ibadah kita kasih harga sama Tuhan. Kita bayar harga. Lalu give time, jadi ibadah itu adalah waktu yang kita kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi setiap ibadah ada kantong persembahan jalan
dijalankan. Mungkin di sini ada, mungkin tidak ada, saya nggak tahu, saya baru pertama kali di sini. Itu gift time. Jadi ibadah itu ya memang bukan merupakan satu anggaran dasar ya harus ada persembahan, harus ada kolektif, enggak. Enggak ada tujuan seperti itu sebenarnya. Gift time. Jadi sebenarnya kita nih hamba-hamba Tuhan mengajar saudara bagaimana menjadi berkat itu loh, menjadi berkat. Jadi saudara diberkati bukan saudara rakus tamak buat dirimu sendiri, for me, for my family, for my life. Enggak. Saudara diajar itu gift time, ibadah itu berbagi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Berbagi apa yang menjadi bagiannya orang lain. Terserah bagaimana end of the story, akhir ceritanya gereja ini menjalankan hasil persembahannya. Dibawa ke rumahnya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, itu urusan mereka. Tanggung jawab mereka sama Tuhan. Tapi bagian kita, lakukan sesuatu karena engkau sudah diberkati Tuhan. Berkati kembali Tuhanmu. Tuhan, saya katakan tadi sekali, Tuhan gak perlu uang. Tapi Tuhan perlu bagaimana kemurnian, kesucian hatimu. Itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, kita belajar pada malam hari ini sudah saya sampaikan sederhana saja. Ya, bagaimana seperti apa gereja yang memahami tentang paradigma. Menjadi seorang Kristen yang hebat itu bagaimana. Yang kedua bagaimana menjadi gereja yang mengerti ibadah yang benar. Supaya kita terus tetap dijadikan gereja pilihan. Yang diakui Tuhan. Yang dikenan Tuhan. Yang ada di hatinya Tuhan. Yang selalu Tuhan hadir. The presence of God is always be here. Hadirat Tuhan akan selalu ada di sini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Saya undang kembali pemain musik bisa kembali. Kita bangkit berdiri. Ada 3 paradigma. Pemahaman paradigma. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang hebat, saudara. Ya. Dan 4 analisis bagaimana gereja mengerti benar-benar jalannya. Hukum-hukum ibadah itu harus bagaimana kita kerjakan. Ketika kita benar, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, tidak perlu saudara minta apa-apa. Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu. God knows everything. Tuhan tahu segalanya. Tidak perlu kita ngemis sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk dirimu.